Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan pertolongannya lah kita bisa berkumpul dan masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri hingga detik ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, serta insya Allah kita semua selaku umatnya yang masih mengikuti jejak langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk sedikit sharing terkait ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan sosial. Nah, kemampuan membangun ketahanan keluarga menjadi suatu hal yang harus bisa diupayakan. Sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih pengertian dari ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan secara fisik, psikis, mental, dan spiritual, sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya, sehingga terbangun keluarga yang harmonis, sejahtera, lahir dan batin. Nah, ketahanan keluarga ini termasuk kita menyelamatkan diri dan keluarga dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat agama, sehingga keluarga bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, karena itulah ketahanan keluarga ini sangat dibutuhkan, apalagi saat situasi seperti ini, saat masa pandemi COVID. Perlu digali berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan keluarga agar masyarakat di sini mampu bertahan hidup dan melanjutkan tugas-tugas kehidupan sebagaimana mestinya. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ketahanan keluarga. Upaya yang pertama, memperkuat ketahanan psikologis. Nah, dampak dari adanya COVID-19 ini bisa menjadikan kehidupan kita semakin terpuruk. Tekanan hidup yang tinggi menimbulkan stres atau tekanan jiwa. Kebutuhan yang terus menuntut, kemudian lapangan kerja yang semakin menyempit, kemampuan IT yang sangat diperlukan, lalu kebutuhan kuota yang semakin membengkak untuk kuliah online atau bekerja secara online dan lain sebagainya, untuk belajar secara online dan lain sebagainya. Nah, lalu berbagai tekanan hidup yang menjadikan suasana hati semakin tertekan gitu. Dibutuhkan juga kemampuan untuk mengelola emosi diri kita guna meningkatkan kematangan kepribadian. Mengembangkan pola pikir positif sangat diperlukan, sehingga keluarga mampu menyikapi segala situasi dan kondisi dan dengan jiwa yang tenang dan pikiran yang lapang. Ketenangan hati menjadi awal yang baik untuk berpikir solusi lebih lanjut. Jadi kita perlu tenang dulu biar bisa menyelesaikan masalah yang ada gitu. Bila pikiran kalut, hati tertekan, maka persoalan yang kecil pun bisa bertambah semakin ruwet, semakin rumit, dan dapat menjadi pangkal persoalan keluarga yang lebih besar. Sehingga diperlukan kesadaran dan latihan untuk mampu mengendalikan diri dan menerima segala kondisi dengan ikhlas. Bukan berarti kita ikhlas itu menyerah ya, tapi tetap berusaha dan terus berikhtiar untuk mencari solusi dan jalan keluar. Usaha diiringi doa, disertai jiwa tawakal, berserah diri kepada Allah, itu menjadi sikap yang sangat-sangat penting. Kemudian, memelihara, mengembangkan, dan menguatkan konsep diri perlu terus dibangun. Selain itu, kita perlu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, yang selalu ini tuh menjadi kata kunci dalam segala keadaan. Kata kuncinya itu bersyukur, agar hati kita senantiasa tenang, agar hati kita senantiasa ikhlas gitu. Nah, itu tadi terkait meningkatkan ketahanan psikologis. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi. Karena apa? Karena situasi pandemi saat ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi saat ini semakin menurun, bahkan ke arah yang negatif, namun sudah mulai meningkat lagi ya saat ini, karena sudah ada new normal gitu. Nah, jika hal ini terus berkelanjutan, yang tadi ekonomi negatif, ekonomi yang
menurun itu, maka akan terjadinya resesi. Kondisi saat ini mendorong masyarakat untuk terus menggali, mengelola, dan memanfaatkan sekecil apapun sumber daya yang dimiliki. Nah, kita juga perlu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makan, minum, atau kebutuhan pangan yang menjadi tugas pertama untuk dipenuhi. Nah, maka perlu persiapan jangka panjang nih dalam menyikapinya. Karena itulah setelah ini nih kita harus belajar menyiapkan sumber penghasilan gitu. Harus senantiasa menabung karena ditakutkan kedepannya akan ada suatu hal seperti ini lagi gitu. Tidak mesti menjadi pegawai negeri atau menjadi pegawai swasta. Nah, berwirausaha juga bisa memberikan peluang yang tidak terbatas, apalagi saat ini sedang marak-maraknya bisnis online. Lebih memungkinkan gitu untuk masa pandemi saat ini, atau berjualan kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan layanan antar barang yang menjadikan pilihan yang bisa digunakan saat ini. Kemudian perilaku hemat juga perlu ditekankan nih pada diri kita. Pengelolaan keuangan makin dihati-hatikan, kemudian kebutuhan pokok harus didahulukan, kepentingan pendidikan dan kesehatan juga diprioritaskan. Terus yang kita harus tunda adalah kebutuhan sekunder, apalagi kebutuhan yang tersier. Beberapa hal sederhana juga bisa dilakukan, seperti menanam tanaman hortikultura di sekitar rumah, menanam buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian yang tidak memerlukan waktu lama untuk memanen. Nah, setiap keluarga semestinya itu bisa memanfaatkan sekecil apapun lahan yang ada gitu untuk dimanfaatkan sebagai sumber gizi keluarga. Bila lahan terbatas, maka menggunakan pola hidroponik juga dapat dilakukan. Kemudian setelah meningkatkan ketahanan ekonomi, kita juga perlu nih ketiga meningkatkan ketahanan sosial. Interaksi sosial itu perlu dijaga walau dalam situasi pandemi saat ini. Interaksi dapat dilakukan secara luring di luar jaringan maupun daring di dalam jaringan, atau offline dan online gitu. Perjumpaan yang dilakukan di darat harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kalau kita mau bertemu secara offline, maka kita masih harus memperhatikan nih protokol kesehatan yang ada, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Komunikasi secara virtual juga bisa menjadi alternatif untuk bisa kita lakukan. Seperti kita ini nih, kita sedang berkomunikasi secara daring gitu. Itu adalah komunikasi alternatif sehingga kita tidak terlalu banyak berkerumun gitu ya. Kemudian yang pasti silaturahim antar keluarga, saudara, teman jangan sampai terputus. Kebersamaan sosial perlu dikuatkan, jiwa gotong royong perlu dipupuk, rasa kebersamaan perlu terus dikembangkan. Bila seseorang memiliki kepedulian kepada masyarakat sekitarnya, maka saat ia menghadapi orang lain pun akan ringan memberikan bantuan dan dukungan. Lalu yang keempat adalah meningkatkan ketahanan spiritual. Ajaran dan nilai agama adalah fondasi kehidupan manusia, khususnya yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Keluarga muslim harus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan syariat agama dan menjadikan agama sebagai rujukan dan muara dalam menghadapi berbagai persoalan. 3 kesempatan emas yang baik untuk dimanfaatkan dalam keluarga nih, yaitu ibadah bersama, santai bersama, makan bersama. Nah, 3 hal tersebut menjadi indikator utama untuk mengetahui seberapa bahagia sebuah keluarga. Demikian beberapa hal yang dapat diuraikan terkait membangun ketahanan dalam keluarga. Tidak ada keluarga yang terlepas dari permasalahan dampak COVID saat ini. Namun, tidak ada masalah yang tidak tersedia jalan keluarnya. Menjadi tugas bersama kita untuk saling bahu-membahu mencari solusi agar minimal bertahan nih di masa yang serba terbatas ini. Membangun keluarga menjadi salah satu fokus perhatian setiap keluarga agar setiap keluarga memiliki daya tahan dan daya juang dalam menghadapi tantangan saat ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan Indonesia segera keluar dari himpitan masalah yang secara perlahan gitu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.